komputer. Yes, kita mulai merekam. Oke. Jadi ini Bapak menggunakan file yang sudah jadi, bukan untuk apanya, tapi untuk menghemat waktu pengerjaan. Tapi kalau kalian mengerjakan, kalian harus memulainya dari halaman Excel kosong. Ya, tidak boleh seperti Bapak, karena kalian belum ahli, jadi tidak boleh mengikuti. Oke, mari kita lihat. Jadi kalau kalian tugas nanti, kalian mulai dari bikin kolom, ketik satu-satu apa semua, sampai kepada buku besar dan laporan keuangan akhir. Mari kita lihat. Ini adalah laporan keuangan untuk Raihan yang ada di S35B. Bapak sudah kasih pindah di format neraca lajur, sekaligus membuat neraca lajur 10 kolom sebagaimana kalian lihat sekarang. Ya, ada ayat jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada laporan rugi laba, dan ada laporan posisi keuangan. Dan di sebelah kanan ini sudah ada juga masing-masing buku besarnya. Ini Bapak sudah kerja sebelumnya. Ini hapus supaya jejaknya ini hilang. Kita sama-sama kerja nanti angkanya. Ya. Nah, kita lihat. Sampai ke sebelah kiri semuanya sudah ada, tapi ini hanya untuk di sini, kalian nanti tidak boleh. Kita mulai sekarang dari jurnal penyesuaian. Kita lihat datanya. Ya. Yang pertama penyusutan gedung sebesar 6.400.000. Kita tulis. Rp6.400.000. Yang kedua, penyusutan peralatan sebesar 2.800.000. Yang ketiga, ini kita kasih hilang warnanya. Yang ketiga apa di situ? Gaji yang Maha Esa sebesar 900.000. Yang keempat, asuransi yang belum dipakai sebesar 1.500.000. Yang apalagi di situ, pendapatan jasa belum ditagih sebesar 10.200.000. Yang F, sisa perlengkapan sebesar 615.000. Yang G, sewa diterima di muka sebesar 300.000. Oke. Ini adalah bahan penyesuaian. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama penyusutan gedung sebesar 6.400.000. Maka jurnal umumnya kita lihat di sini. Beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Bapak kasih warna dengan bold sebesar 6.400.000. Oke. Ya, selesai. Ini jurnalnya. Yang kedua, kalau kalian ada ditanya langsung dipotong saja pembicaraan Bapak. Tidak usah menunggu sampai selesai. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau dikoreksi.
Yang kedua, penyusutan peralatan selama tahun berjalan sebesar 2.800.000. Ini beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 2.800.000. Nah, yang ketiga, beban upah dan gaji. Gaji yang masih harus diterima. Kok gaji yang masih harus diterima? Aneh ini, salah ini. Kita lihat di atas. Beban gaji 56.850 di atas. Ini mestinya bukan yang masih diterima, ini gaji yang masih harus dibayar. Karena yang namanya beban gaji itu bukan diterima, beban kok diterima. Beban itu dibayar. Jadi ini soalnya salah yang di buku ya, 35B. Ini bunyinya mestinya beban gaji yang masih harus dibayar. 900.000, maka dia ini utang gaji sama beban gaji. Nah, ini tadi sudah kita bold, ini juga ini kita bold. 900.000. Oke, ini jurnal umum. Yang berikutnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Asuransi yang belum terpakai. Lihat bunyinya di sini, asuransi yang belum terpakai. Kita kasih bold, 1.500.000. Kalian perhatikan sekarang di neraca saldonya bagaimana. Di sini ada asuransi yang belum terpakai itu sebesar 6 juta. Ya kan? Tapi ternyata pada akhir periode asuransi yang belum terpakai sisa 1.500.000. Berarti asuransi yang sudah terpakai adalah 6 juta dikurangi 1.500.000. Maka dapat beban asuransi sebesar 4,5 juta. 4.500.000. Ya. Oke. Yang berikutnya kita lihat pendapatan jasa belum ditagih. Pendapatan jasa belum ditagih itu berarti kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi bill-nya itu belum kita terima, belum dibayar. Ya. Ya, mungkin sama kalau kita warung, sudah ada orang makan, sudah kita kasih keluar semua makanan yang dia pesan, sudah dia kasih habis, tapi dia belum bayar. Nah, itu yang masuk kategori pendapatan jasa belum ditagih. Maka jurnalnya adalah ini, piutang usaha pada pendapatan jasa. Berapa di situ? 10.200.000. Oke. Yang berikutnya, sisa perlengkapan 615. Kalian lihat, sisa perlengkapan. Perhatikan bunyi ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, karena dia sisa, maka dicari berapa yang terpakai. Ya. Kita lihat bunyi perlengkapan di neraca saldo. Perlengkapan di sini sebesar 1.725.000. Ya. 1.725.000. Kalau sisanya tinggal 615, berarti kita lihat di sini 1.725 kemudian 615, berarti yang terpakai adalah 1.725 dikurangi 615. 1.110.000. Nah, ini beban perlengkapan. Jadi bunyinya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan 1.110.000. Oke. Kita hapus. Yang berikutnya sewa diterima di muka 300. Ingat, sewa diterima di muka 300. Lihat yang di atas. Di atas ini sewa diterima di muka nilainya 3.600.000.
Berarti karena dia sisa 300, maka selisihnya adalah 3.600. 3.300.000. Kemudian 300.000 sama dengan dikurangi 3.300.000. sama dengan dikurangi 3.300.000. Jadi ada pendapatan sewa. Ya, sewa diterima di muka kita kurangi, muncul pendapatan sewa 3.300.000. Ya. Nah, di sini selesai. Ya. Nah, ini adalah perintah untuk instruksi 1 sudah selesai. Ya. Setelah selesai ini, maka kita lanjutkan, kita masukkan ke neraca lajur. Kita lihat neraca lajurnya di sini. Nah, ini gampang neraca lajur, tinggal diikuti saja. Persis seperti yang di jurnal. Kita lihat beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Beban penyusutan gedung ini ditambah, ditambahkan akun. Ingat, pada saat membuat neraca lajur, apabila ada akun yang tidak ada, maka dia ditambahkan saja di bawahnya. Beban penyusutan gedung debit, debit, oke, pada akumulasi penyusutan gedung kredit. Ingat, sama dengan di sini. Oke. Kemudian beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan sama dengan 28. Nah, ini akumulasi peralatan, ini link saja. Ingat, jangan ada yang diketik. Kalau sudah dari jurnal, tidak boleh ada yang diketik. Langsung link-link saja. Oke. Kemudian yang ketiga, beban upah dan gaji. Gaji dan upah, ini debit sama dengan yang ketiga. Oke, enter. Pada utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah di sini sama dengan ini. Enter. Kita copy dulu supaya sama dengannya, nyambung semua nanti. Ya. 10.100.000. Ini baru berapa? 3 yang kita posting. Yang keempat, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi debit, oke, sama dengan beban asuransi. Oke, enter. Pada asuransi dibayar di muka, sama dengan kita ambil dari beban asuransi saja. Oke. Kalian perhatikan di sini, pokoknya kontrolnya di sini kalau dia masih seimbang, kemungkinan salah mengurang. Yang berikutnya, piutang usaha 10 pada pendapatan jasa. Piutang, ada piutang di sini, oke. Piutang usaha ada sama dengan 10.200.000, oke, pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa atau pendapatan sewa? 10.200.000 pendapatan jasa. Oke, sama dengan 10.200.000. Pendapatan jasa, Pak. Oke. Kemudian beban perlengkapan 1.100.000 beban perlengkapan. Oke, ini sama dengan beban perlengkapan. Enter pada perlengkapan. Oke, sama dengan enter. Berikutnya, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Sewa diterima di muka. Sewa, oke, di sini debit sama dengan sewa 3.300.000 pada pendapatan sewa. Mana dia? Nah, ini dia. Sama dengan 3.300.000. Yes. Nah, oke. Selesai. Setelah selesai di sini,
kalian lihat. Maka kita melanjutkan ke proses neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, yang debit sama dengan debit ya. Ini ditambah debit dikurangi kredit. Enter. Nah, begitu. Di copy ini, kenapa rumusnya begitu? Supaya bisa di copy semua. Nah, oke. Kemudian yang debit juga di sini di copy. Yang debit di copy. Yang debit di copy. Yang debit di copy. Oke. Oke. Sekarang yang kredit. Kredit juga begitu. Sama dengan, nah kita ikuti yang di bawah di sini. Sama dengan kredit dikurangi debit ditambah kredit. Oke. Copy temannya kredit ada di sini. Oke, kredit, kemudian mana lagi kredit? Ini dia. Oke. Tidak seimbang. Kita lihat terjadi ketidakseimbangan. Berapa tidak seimbangnya? 405 dengan 417. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 8. Berapa ini? 12. Kita lihat sekarang di mana letak selisihnya. Oh, ini kurang di sini. Beban perlengkapan juga, Pak. Ini beban penyusutan belum masuk. Ya. Oke. 2 nyambung kurang 1 beban perlengkapan. Oke. Tidak seimbang lagi. Oh, beban asuransi belum masuk. Kelebihan. Ayo, di mana lagi kekurangannya? Kenapa tidak seimbang? Ini harus seimbang. 420, 417. Pendapatan sewa, Pak. Bapak. Pendapatan Pendapatan sewa. sewa. Oke, belum masuk pendapatan sewa. Oke. CV. Nah, oke. Harus seimbang. Asik. Alhamdulillah seimbang. Nah. Oke, lihat di sini. Ini neraca saldo disesuaikan. Jadi yang debit kas pindah kas gitu. Piutang usaha di sini debit, karena di sini debit berarti ditambah. Asuransi dibayar di muka debit, karena penyesuaiannya kredit berarti dikurang, tinggal 1.500.000. Perlengkapan di sini debit, penyesuaiannya kredit berarti tinggal 6.615. Begitu terus dicek semua sampai didapat seimbang. Kita kasih apa? Nah, setelah seimbang kita pindah lagi ke berikutnya. Rugi laba. Ini tinggal dipindah ya. Nah, ini supaya bisa ini kita freeze. Kita freeze. View freeze pin. Nah, apa gunanya freeze? Gunanya adalah kalau ditarik begini dia tidak lari. Nah, ini masih ada. Oke. Kas itu pindah ke neraca sama dengan kas. Nah, kita copy kas, ini aset V. Akumulasi kita copy juga V. Ini juga kita copy V. Ini kita copy V. Ini kita copy V. Nah, pendapatan jasa itu punyanya Laba rugi. Rugi laba. Kredit sama dengan V. Oke. Copy paste V.
Paste. V. Ada satu ketinggalan di bawah. Ini utang gaji dan upah dia masuk di neraca. Oke. Seimbang. Kita lihat, kita hapus dulu ini supaya kita tahu sebelumnya. Kita lihat. Untuk laporan rugi laba ini, kalian lihat. Kredit pendapatan 172.100.000, debit biaya 104.285. Maka selisihnya karena pendapatan lebih besar itu pasti namanya laba. Nah, ini laba sebesar ini. Ya. Laporan posisi keuangan sama dengan aset dikurangi hutang dan modal. Dapat 67.815. Maka seimbang. Sampai di sini neraca lajur selesai. Ya, ingat, sampai di sini neraca lajur selesai. Jadi untuk tahapan ini sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Artinya kalau sudah seimbang itu neraca lajur aman. Ya. Kemudian kita masuk berikutnya, kita posting masing-masing buku besarnya. Ya. Kita masing-masing posting buku besarnya. Karena kita posting buku besar, maka freeze-nya dikasih hilang dulu. Unfreeze. Oke. Yang pertama kas. Kas debit. Ini kita ambil dari neraca saldo. Ini kas. Neraca saldo. Oke, sama dengan. Kan? Kemudian piutang usaha. Kenapa ini ada AJP? Oke. Kenapa ada AJP ini? Oh, AJP yang di atas. Nah, kita hilangkan dulu karena ini belum masuk, belum diposting. Ya, nanti mengacaukan. Ini untuk diposting di buku besar, kita kasih hilang dulu, kita sesuaikan dulu. Ini karena rumusnya sudah jadi enak. Tidak sengaja muncul, kalian nanti tunggu, Bapak kasih hilang dulu semua AJP yang sudah terposting. Ini pekerjaan posting. Nah, jurnal penutup. Oke. Dua. Yang ketiga, asuransi dibayar di muka. Ini 6 juta kita posting di buku besarnya. Asuransi dibayar di muka debit sama dengan mana tadi? 6 juta. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan berapa? Buku besarnya sama dengan, ingat kita tidak boleh ada yang mengetik 1 juta tuh. Oke. Kemudian tanah sama dengan 50 juta. Kemudian gedung sama dengan 155.750. Kemudian akumulasi penyusutan gedung, ingat akumulasi itu letaknya di kredit. Ini gedung 62850, enter. Kemudian peralatan sama dengan 4 juta, 45 juta. Akumulasi penyusutan peralatan sama dengan kredit 17.650. Oke, kemudian
Utang usaha di sebelah kredit, buku besarnya kita ikuti. Utang usaha 3750. Sewa diterima di muka sebelah kredit, sewa diterima di muka itu 3.600.000. Kemudian apalagi modal. Modal itu bawaannya adalah kredit. Sama dengan modal 153. Enter. Kemudian apalagi? Prive. Bawaannya prive adalah di debit. Prive 8 cetik. Kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa dia bawaannya di debit kredit 158. Apalagi sudah semua di yang warna biru. Beban utilitas. Kita kasih masuk beban utilitas debit 40. Oke. Beban utang dan gaji. Ini masih neraca saldo ya. Beban utang dan gaji 56. Beban iklan. Siva itu adikmu coret-coret kah? Beban iklan 7.500.000. Oke. Beban perbaikan. Ada enggak beban perbaikan? Ada 6.100.000. Beban-beban lain. Oke, beban-beban lain kita posting. Beban-beban lain 4.025.000. Oke. Kita lihat sekarang ada berapa di buku besarnya dan ada berapa di di neraca saldo yang di awal soal. Ini lihat, kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Kita hitung sekarang yang di buku besar. Ini paling gampang, zoomnya dikasih kecil saja. Kasih kecil ngitungnya supaya cepat. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai modal 14, 15, 16, 17, 18, beban-beban lain 19 beban utilitas. Oke. Selesai. Kemudian kita posting penyesuaian. Ya. Ini kita posting penyesuaian. Jadi AJP-nya kita posting. Bisa lihat dari buku jurnal, bisa juga lihat dari neraca saldo, neraca lajur. Kita mulai dari atas. Piutang, atau dari sini saja supaya menyatu. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan gedung 6.400.000. Kita posting di beban penyusutan gedung, kita sama dengan di sini. 6.400.000 pada akumulasi penyusutan gedung. Mana akumulasi penyusutan gedung? Dia ada di mana akumulasi penyusutan gedung, buku besarnya, where are you? Ini. Ini sini sama dengan kita ambilkan, bisa link di sana, bisa link di sini saja supaya tidak 6.400.000. Oke, sudah. Kemudian beban penyusutan peralatan
ya, beban penyusutan mana beban penyusutan? Oke. Sama dengan kita lihat beban penyusutan peralatan 2.800.000 pada akumulasi penyusutan peralatan. Mana Wirayu akumulasi? Nah, akumulasi ini. Oh, otomatis di sini akumulasi penyusutan peralatan. Padahal ini sama dengan mana tadi? Nah, di sini. Oke. Lihat. Akumulasi penyusutan peralatan. Yang ketiga, beban upah dan gaji pada utang upah dan gaji. Beban upah dan gaji. Mana tadi beban upah dan gaji? Ini sama dengan beban upah dan gaji ke 900 pada utang upah dan gaji. Mana utang upah dan gaji? Ini sama dengan kita ambil dari beban upah dan gaji 900, enter. Berikutnya piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha. Ya. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Mana pendapatan jasa? Mana pendapatan jasa? Ini dia. Oke. Permisi, Pak. Ya. Pak. Ya, silahkan. Kenapa? Tadi Bapak isinya ini bahan penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi, oke. Sama dengan ini beban penyusutan peralatan ya. Oke. Terus ini pendapatan jasa. Ini yang keberapa ini pendapatan jasa? Kenapa dia belum? Oke, akumulasi penyusutan peralatan dia sama dengan beban penyusutan peralatan ini kan? Oke. Nah. Oke. Terus pendapatan jasa ini tunggu. Oke, ada lagi yang lain? Kita ulangi lagi. Pendapatan jasa dia ada di piutang usaha pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa mana tadi? Pendapatan jasa ini sama dengan kita ambilkan di piutang usaha saja supaya gampang. Oke, 10.200.000. Oke. Berikutnya apalagi? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Mana beban perlengkapan? Ini dia. Beban perlengkapan pada. Oke. Enter. Pada perlengkapan. Berarti perlengkapan di atas. Mana perlengkapan kau? Ya, ini dia. Sama dengan enter. Oke. Kemudian yang terakhir sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka, dia bunyinya, mana dia? Ini dia, sewa diterima di muka sama dengan
debit. Oke, pada pendapatan sewa. Pendapatan sewa. Pendapatan sewa mana? Pendapatan sewa. Oke, ini dia. Sama dengan sewa diterima di muka ini ya. 3.300.000. Oke. Selesai. Ya. Jadi setelah diposting ini buku apa? Diposting masing-masing penyesuaian ke buku besarnya. Ya. Kita lompati. Perintah berikutnya, ya. Ini perintah berikutnya, kita bikin laporan keuangan saja, walaupun tidak ada di dalam perintah soal. Tapi ini laporan keuangannya sudah jadi. Hahaha. Ya. Oke, Bapak tidak lanjut sampai selesai. Kalian lanjutkan saja karena ini tinggal melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa satu, Bapak mau tahu kemampuan kalian untuk mengerjakan bahan akuntansinya. Satu. Yang kedua, kalian harus menguasai dengan baik. Bukan cuma menguasai, karena kalau menguasai kalian pasti lupa. Bagaimana untuk tidak lupa? Harus berulang-ulang dibuat. Menguasai dengan baik Excel-nya. Ya. Karena itu, untuk neraca lajur, buku besar, ayat jurnal penyesuaian, laporan keuangan, sampai laporan arus kas, Bapak selesaikan pembahasannya di sini. Bapak menunggu kalian untuk mengerjakan tugasnya. Ya, jadi nanti ada ada pertanyaan baru Bapak lanjut. Ya, oke, Bapak stop share. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak tahu, tanya memang tidak tahu. Kalian boleh tanya di grup. Kalau khusus untuk materi, Bapak kasih kesempatan kalian tanya privacy pribadi boleh. Tidak ada pertanyaan? Oke, pintar-pintar semua. Pak, saya Pak mau bertanya. Ya, siapa namanya? Saidah, Pak. Saidah. Yang mana mukanya ini? Oh, Saidah. Ya, silahkan. Pak, masih belum terlalu mengerti Kak, Pak. Yang itu maksudnya yang beda-beda itu neraca saldo belum disesuaikan, neraca saldo lajur, neraca saldo. Neraca saldo itu adalah neraca saldo yang kita kerjakan yang lalu, hanya memasukkan beban-beban dan biaya yang sudah ada. Kan? Kemudian neraca saldo yang disesuaikan itu adalah neraca saldo setelah dimasukkan ayat jurnal penyesuaian. Jadi ini Bapak kasih lihat. Oke. Kalian lihat ini. Neraca lajur itu dikenal dengan neraca lajur 10 kolom. Ya. Bapak kasih kecil supaya bisa muncul semua. Nah, inilah neraca lajur 10 kolom. Nah, lihat. Neraca lajur 10 kolom itu terdiri atas 1, 2 kolom pertama ini adalah neraca saldo sebelum disesuaikan. Yang sudah kita bahas sampai kemarin, pertemuan kelima yang lalu. Kemudian bahasan kita sekarang adalah ayat jurnal penyesuaian. Ya. Nah, kalau kita bahas ayat jurnal penyesuaian, temannya itu pasti neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi apa itu neraca saldo setelah disesuaikan?
yaitu neraca saldo yang isinya adalah angka-angka dari neraca saldo ini ditambah dengan penyesuaian. Gitu. Sehingga yang tidak disesuaikan angkanya ya tetap tidak berubah. Lihat ini, kas. Kas ini tetap 10.200.000, tidak berubah dari kas neraca saldo sebelum disesuaikan. Tanah tetap 50 juta, tidak berubah sampai di neraca akhir. Gedung 155 juta tidak berubah. Ya. Peralatan 45 juta tidak berubah, 45 juta terbawa terus. Ya. Beban-beban yang tidak ada penyesuaian itu juga tetap sama. Ini kalian lihat ini, beban utilitas sampai beban-beban lain itu angkanya tidak berubah sampai di rugi laba akhir. Nanti yang disesuaikan baru angkanya berubah, kayak beban upah dan gaji yang mestinya 56.850 berubah karena ada penyesuaian 900. Penyusutan bertambah, sebelumnya tidak ada penyesuaian, jadi muncul beban penyusutan 6.400. Itu. Ada yang lain? Yang penting kalian bisa mengerjakan saja, sudah alhamdulillah bisa. Karena nanti masalah penguasaan basis teorinya itu akan dipahami di level-level mata kuliah berikutnya. Ya. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, tugas kalian adalah S33B. Ya. Perempuan S33B, laki-laki S33A. Oke. Perempuan S33B, laki-laki perempuan dan cewek. Gimana sih? Salah dong. S33B dan laki-laki S33A. Tidak ada, udah. Buku besar. Oke. Kalian lihat ada di
grup. Jadi S3 3A dan S3 3B itu dikerjakan mulai halaman Excel kosong sampai jurnal umumnya dibuat, neraca lajurnya dibuat, buku besarnya dibuat, laporan keuangan yaitu posisi keuangan, neraca dan rugi laba, sampai laporan arus kas. Nah, jadi nanti filenya dikasih nama tugas 6 nama. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. Saif Pak. Ini nanti boleh nggak kalau dikasih beda sheet atau kasih satu sheet aja? Bapak baru mau bilang, sebaiknya dikasih beda sheet. Tapi tetap pakai link. Ya. Oh iya Pak. Beda sheet tapi pakai link karena tinggal klik-klik saja sama dengan. Lebih enak beda sheet. Ya. Bapak tulis beda sheet. Oke, beda sheet. Jadi jurnal satu sheet. Jurnal dengan neraca lajur satu sheet. Nanti buku besar satu sheet, laporan keuangan satu sheet, laporan arus kas satu sheet. Begitu boleh. Ya, yang penting kalian tahu bagaimana cara menggunakan pekerjaan beda sheet. Ada yang lain? Oke, sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.